Sebelumnya kita sudah membahas Tira episode 1. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk nge-breakdown beberapa scene dari cuplikan episode kedua yang bisa kita saksikan di ending episode 1. Apa saja kira-kira yang akan terjadi di episode berikutnya? Universe, let's talk about it. Sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum sempat nonton episode 1. Series ini sudah bisa kalian streaming di platform streaming Disney Plus Hotstar. Menceritakan tentang kehidupan Suci yang diperankan oleh Chelsea Islan yang berjuang untuk mewujudkan mimpinya menjadi stunt woman terkenal sambil berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Akhirnya kesempatan besar datang setelah Maudie yang diperankan oleh Agnes Naomi mendengarkan kabar bahwa Widya Laksono yang diperankan oleh Karina Suwandi akhirnya kembali ke industri perfilman dan dia akan mengerjakan sebuah film. Suci tentu saja tertarik dengan proyek tersebut dan dia akhirnya mengikuti audisi. Sayangnya dia dihadapkan kepada sebuah situasi rumit ketika dia berniat untuk mengatasi trauma ketinggiannya yang merupakan tuntutan ketika dia akhirnya diterima sebagai stunt woman Widya Laksono. Suci harus berhadapan dengan Angkasa yang diperankan oleh Egy Fedli yang menjadi pemimpin ritual pengorbanan untuk 9 naga. Angkasa sendiri adalah salah satu dari 9 naga. Suci mau tidak mau harus menyelamatkan nyawa 9 anak yang telah diculik sebelumnya untuk menjalani ritual tersebut. Setelah mengganggu ritual yang sama, pasti tanda yang sama akan muncul di belakang leher. Di awal trailer memperlihatkan Ben yang diperankan oleh Bisma Mulia sedang melihat gerhana bulan Blood Moon sambil diiringi suli suara dari Ben yang memberitahu Suci dengan mengatakan setelah mengganggu ritual yang sama, maka tanda yang sama juga akan muncul di leher lo. Fenomena gerhana bulan Blood Moon sendiri memang seringkali dikaitkan dengan berbagai macam hal mistis dalam setiap mitologi dari setiap kultur budaya yang menjadi pertanda buruk, dan mungkin ini ada kaitannya dengan ritual pengorbanan. Setelah sebelumnya Ben berspekulasi kalau ritual tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 September atau 9 bulan 9 di setiap 9 tahunnya. Bisa saja pada saat terjadinya gerhana bulan Blood Moon juga merupakan salah satu saat yang tepat untuk melakukan ritual tersebut. Apalagi setelah Suci menggagalkan ritual sebelumnya yang dipimpin oleh Angkasa. Seperti yang kita ceritakan tadi di episode 1, Suci akhirnya terjebak dalam situasi sulit di mana dia harus menyelamatkan nyawa 9 anak dari ritual pengorbanan. Ritual ini dipercaya oleh Ben dilaksanakan pada tanggal 9 September setiap 9 tahun sekali karena berdasarkan artikel di sebuah blog, naga Tira akan kembali ke alamnya setiap 9 tahun. Jadi para naga ini harus melaksanakan ritual demi mempertahankan naga Tira tersebut bersemayam dalam tubuh mereka. Nah, anak-anak yang dijadikan tumbal memang sempat diperlihatkan memiliki tanda di belakang leher mereka, yang mana tanda itu berbentuk kepala naga. Suci sendiri di ending episode 1 dihampiri oleh salah satu naga yang akhirnya masuk ke dalam tubuhnya melalui belakang lehernya, dan inilah yang akan membuat Suci memiliki tanda kepala naga di belakang lehernya. Lo pengen gue mati apa gimana? Justru sebaliknya, Cik. Gue pengen lo selamat. Karena Ben bisa memiliki penglihatan makhluk tak kasat mata, maka dia akhirnya bisa melihat makhluk naga yang menghuni Suci, yang mana sepertinya naga ini adalah naga yang sama dari salah satu naga yang diperlihatkan di ritual pengorbanan. Di ruangan ini kita bisa menemukan sebuah lukisan yang bertuliskan Train. Apakah mungkin ini bisa dijadikan sebagai sebuah petunjuk? Karena lokasi penculikan anak-anak untuk ritual pengorbanan adalah sebuah permukiman di sekitar rel kereta api. Bahkan ada kabar yang menyebutkan adegan fight terakhir series ini akan berlatar di kereta. Dalam artikel sebuah blog juga menampilkan judul kereta yang hilang. Jadi bisa saja ini dijadikan sebagai sebuah petunjuk nantinya. Dalam adegan ini sepertinya Ben merencanakan sesuatu yang melibatkan Suci setelah dia tahu kalau Suci sekarang menjadi salah satu naga. Sementara Suci mungkin tidak menyadari hal tersebut. Mungkin Ben meminta bantuan Suci untuk menyusup masuk ke dalam kelompok 9 naga untuk menggali informasi yang lebih dalam soal naga ini. Ben meyakinkan Suci bahwa dia harus melakukan hal tersebut agar dia selamat. Seperti yang tertera di dalam blog, setiap medium manusia dari naga ini akan mengalami hal buruk dalam jangka waktu tertentu. Jadi Suci harus mengatasi hal ini jika dia ingin selamat. Bahkan dalam premis ceritanya, Suci memang dikatakan terkena kutukan naga setelah menggagalkan ritual pengorbanan. Itu yang punya klub dangdut ini tuh yang di ritual kemarin. Yang punya klub dangdut itu naga juga. Jadi Suci dan Ben akhirnya menyusup masuk ke dalam kafe dangdut milik Deo yang di episode 1 sudah diidentifikasi oleh Ben. Dan Deo ini adalah salah satu naga. Tira mengira Deo ini adalah orang yang memimpin ritual sebelumnya, yang mana sebenarnya itu adalah Angkasa. Namun Ben meluruskan bahwa Deo adalah salah satu naga juga. Untuk prediksi siapa saja naga ini, silakan simak di video breakdown kita sebelumnya. Deo ini adalah salah satu naga yang juga sempat dilihat sebelumnya oleh Ben. Dia
Dia memiliki naga yang berwarna biru, sementara angkasa memiliki naga yang berwarna merah. Di meja kita bahkan menemukan sejumlah ornamen berbentuk naga, dan bahkan di ruangannya juga memiliki gambar naga di dinding yang menandakan kalau Deo memang merupakan salah satu anggota dari 9 naga. Good job. Beralih ke scene setelahnya, Suci akhirnya diaudisi langsung oleh Widya Laksono bersama dengan Mas Evan, dan juga satu orang lainnya adalah Haikal. Suci melakukan gerakan melompat yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh Widya Laksono di salah satu filmnya, yang juga sempat diperagakan oleh Suci pada waktu kecil. Widya pun akhirnya memberikan apresiasi dan memuji penampilan Suci. Ini adalah untuk kedua kalinya Suci dipuji oleh idolanya sejak kecil. Di episode 1, Widya juga memuji video rekaman audisi Suci. Mungkin di sini Suci akan menceritakan kalau dia sering menonton film aksinya Widya Laksono dan dia terinspirasi dari adegan tersebut. Scene berikutnya memperlihatkan adegan pengambilan gambar di lokasi syuting, di mana Haikal terlihat hadir untuk mengawasi atau mungkin menjaga Widya Laksono. Di belakangnya ada Mas Joko yang mungkin menjadi asisten sutradara. Beralih ke adegan berikutnya, Widya rupanya mengalami cedera pada saat proses pengambilan gambar, di mana dia meneriakkan nama Haikal. Sepertinya Widya sedang mengalami cedera serius. Scene ini adalah scene yang paling menarik untuk kita bahas nanti. Lalu adegan pertarungan Suci dan Haikal, yang mana ini merupakan adegan audisi untuk Stunt Woman, karena terlihat ada beberapa orang yang duduk melingkar yang sepertinya itu adalah peserta audisi juga. Suci terlihat merasa khawatir karena Haikal terlihat tidak sedang melakukan audisi, tapi malah mengerahkan kemampuannya untuk bertarung melawan Suci. Sementara transisi adegan memperlihatkan Suci juga terlibat pertarungan hebat melawan Deo, di mana Deo membenturkan kepala Suci, dan pertarungan ini terjadi di markas Deo. Mungkin merupakan bagian dari rencana Ben dan Suci ketika mereka berdua menyusup masuk ke dalam kafe atau klub milik Deo. Nah, sekarang kita bahas dulu teori tentang Widya Laksono. Dalam cuplikan adegan ini, Widya mengalami cedera serius yang membuat dia memanggil nama Haikal untuk membantunya. Teori saya adalah jangan-jangan Widya Laksono akhirnya tidak bisa melanjutkan proses syuting, sehingga pemeran utama untuk film tersebut akan jatuh kepada Suci. Karena pada dasarnya Widya terlihat menyukai Suci. Kalau memang benar, maka Suci mendapatkan hoki besar. Karena alih-alih menjadi stunt woman, dia malah mendapatkan pemeran utama. Ini pula lah yang bisa menjadi alasan kenapa di trailer ini kita bisa melihat Widya Laksono melatih dan menjadi mentor untuk Suci. Ini merupakan hal yang menarik karena di masa lalu ayahnya Suci pernah menjadi stuntman untuk Widya Laksono. Mungkin saja di satu titik Widya Laksono dan Suci terlibat sebuah pembicaraan yang mengarah kepada ayahnya Suci yang bernama Rama. Dan inilah yang menjadi kunci kedekatan di antara kedua karakter ini nanti. Sementara Haikal sendiri adalah karakter yang diperankan oleh Jeremy Juanito Tobing. Dia diteorikan sebagai salah satu naga juga yang ternyata punya kedekatan dengan Widya Laksono. Sang sutradara yaitu Zair Omar mengatakan bahwa pencarian aktor yang memerankan karakter Haikal sebenarnya cukup lama, sampai akhirnya jatuhlah pilihan kepada Jeremy Juanito. Jeremy sendiri pernah menyebutkan bahwa karakter Haikal ini sangat kompleks dan dia akan menjadi penentu jalan cerita series ini. Haikal itu adalah seorang villain yang nanti akan banyak bersinggungan dengan Suci. Dia dianggap sebagai karakter kunci yang memiliki kepribadian sering menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya sendiri. Dia juga diceritakan sebagai stunt choreographer film. Entah apa yang membuat Haikal tidak begitu menyukai Suci, sehingga dia mengerahkan seluruh kemampuan bertarungnya untuk menghadapi Suci dalam audisi. Itu dia beberapa detail dan juga teori yang bisa kita dapatkan dari cuplikan episode kedua series Tira yang akan tayang di hari Sabtu sore. Kalau ada detail lainnya atau mungkin ada teori lain yang terpikirkan oleh kalian, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.